Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah kalian menyertai orang-orang yang saleh. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam ini kita akan mengecas iman kita, memperbaiki agama kita, dan belajar untuk menambah yakin dan semangat kita dalam amal solih dengan cara duduk sebentar di dalam majelis ilmu ini sembari menunggu datangnya waktu sholat. Setelah waktu sholat, intidharus shalah ba'das shalah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya dengan pahala ribaut, seolah-olah mereka yang berjihad fi sabilillah, kemudian mendapatkan pahala iktikaf, kemudian mendapatkan pahala salat berjamaah, lalu pahala duduk dalam majelis ilmu, pahala berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, pahala ukhuwah fillah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Sekian banyaknya amal solih yang bisa diperoleh hanya dengan duduk, tidak beramal dengan cara bekerja ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan fisik seperti umroh dan haji. Hanya duduk saja di dalam majelis ini, mudah-mudahan dicatat memperoleh semua amal soleh yang tadi disebutkan. Ribat, iktikaf, salat berjamaah, duduk dalam majelis ilmu, mengingat Allah, ukhuwah fillah, dan semua amal soleh ini termasuk amal soleh yang luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membaca satu kisah tentang orang soleh yang sangat terkenal, yang mudah-mudahan dengan kisah beliau ini nanti kita akan bisa menambah iman, menambah semangat, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Tapi sebelum kita berkisah tentang kisah orang ini, mari kita awali halaqah kita pada malam ini dengan membaca firman Allah di dalam surat Hud. Silahkan kita buka Al-Quran, surat Hud ayat 120. Surah Hud ayat 120. Surat Hud ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكلا نقص
عليك من أنباء الرسل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين Dan demikianlah setiap kami kisahkan kepadamu di antara kisah-kisah para utusan, agar bisa dengannya menguatkan hatimu. Dan telah datang di dalam kisah-kisah tersebut kebenaran dan nasihat serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Meskipun yang disebutkan di dalam ayat ini adalah kisah-kisah para rasul, kisah para anbiya, akan tetapi para ulama juga memahami bahwa salah satu di antara cara untuk ihya'ul qulub, menghidupkan hati dan jiwa kita, adalah dengan membaca kisah-kisah orang soleh. Baik orang soleh itu dari kalangan para nabi atau para pengikut Nabi, atau yang datang setelah mereka yang tidak sezaman dengan Nabi. Dalam kisah-kisah itu ada kebenaran, bukan cerita, dongeng, bukan fiksi, bukan omong kosong, bukan tahayul, bukan mitos, bukan khurafat, bukan cerita rakyat, tetapi hak, kebenaran, realita, sehingga tidak bisa dipungkiri dengan mengatakan, itu mah cuma cerita. Tidak. Tetapi ini kisah yang benar-benar terjadi. Itulah salah satu kekhususan dari kisah-kisah Al-Quran, hadis, dan para ulama. Mereka tidak mengisahkan sesuatu yang sifatnya fiksi, tidak pernah terjadi, hanya khayalan. Seperti kisah 1001 malam yang sebagian besarnya adalah fiksi, atau kisah-kisah mitos dari nenek moyang yang sebagian besarnya bahkan mungkin seluruhnya adalah fiksi. Tetapi yang akan kita baca adalah kisah al-haq yang benar-benar terjadi. Dan tentang orang-orang yang solih, bukan tentang orang-orang yang diragukan kesolehannya, apalagi diyakini kedurhakaannya. Itu tidak perlu dikisahkan, kecuali hanya sekedar mengambil contoh pelajaran saja. Yang ingin kita ambil pelajaran yang lebih besar, yang ingin kita lebih kenal, yang ingin lebih kita pelajari adalah kisah-kisah orang yang solih. Kebenaran, kesolehannya benar, waraknya benar, keilmuannya benar, kemudian ketakwaannya benar, bahkan diakui oleh Al-Quran, diakui oleh Al-Hadis, atau diakui oleh para ulama. Di dalam kisah-kisah yang benar ini ada mau'izah, ada nasihat, dan sebaik-baik nasihat itu adalah kisah. Sebagaimana Nabi SAW sendiri sering mendapatkan nasihat dari Allah lewat kisah-kisah. Ketika beliau dalam keadaan sedih karena dakwah beliau yang ditentang, maka Allah menasihati Nabi dengan kisah Nabi Nuh, menasihati Nabi dengan kisah Musa, menasihati Nabi dengan kisah Ibrahim, menasihati Nabi dengan kisah-kisah. Bisa kita temukan di banyak surat Al-Quran, yang nanti kesimpulannya adalah, wahai Muhammad, bukan cuma kamu sendiri yang pernah mengalami pahitnya dakwah seperti ini.
orang-orang sebelum kamu pun, para anbiya dan rasul sebelum kamu pun pernah mengalaminya. Dan walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru wa udhu hatta atahum nasruna. Telah didustakan nabi-nabi dan rasul sebelum engkau, fasabaru, mereka bersabar, mereka disakiti, mereka disiksa sampai datangnya pertolongan kami. La mubaddila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam ketetapan itu. Semua nabi pasti pernah mengalami ujian seperti ini. Ini namanya nasihat lewat kisah-kisah, mau'izah yang terdapat di dalam kisah. Jangankan kita orang biasa, Nabi Muhammad SAW saja yang luar biasa tetap diberi nasihat dengan kisah-kisah. Artinya kita lebih butuh kepada nasihat-nasihat itu, lebih butuh kepada kisah-kisah itu daripada Nabi SAW. Dan memang kisah ini bisa menjadikan hati seseorang itu jadi mantap. Arti hatinya mantap itu imannya jadi kuat, semangatnya jadi bertambah, bisa membuat dia lebih sabar, bisa membuat dia lebih lapang dada. Dengan membaca kisah-kisah langsung bisa masuk ke hati ketimbang hanya dengan membaca perintah dan larangan. Makanya banyak-banyaklah membaca kisah dan bacakan itu kepada keluarga kita, anak-anak kita. Sesungguhnya membaca kisah-kisah ini akan membuat mereka menjadi lebih baik kejiwaannya, akan menumbuhkan semangat dalam diri mereka sebelum kisah-kisah yang lain dibacakan kepada anak-anak kita. Di sekolah dibacakan kisah, misalnya ada kisah Entong, entah siapa Entong ini ya, yang disebutkan dalam sebuah buku dongeng, memancing di kali terus ketemu dengan putri duyung. Ini kisah fiksi dan hanya membuat jiwa seorang anak itu banyak beramani, berangan-angan, berandai-andai sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Atau nanti mungkin malam jam 9, jam setengah 9 malam disampaikan kisah-kisah tentang Mahabharata atau apa yang banyak di TV sekarang, semua orang menontonnya. Kisah-kisah ini hanya membuat anak-anak jadi bingung dengan kebenaran, karena kebenaran di situ banyak chaosnya, banyak kontradiksi antara satu dengan yang lain. Atau dalam bentuk film-film kartun heroik, yang bahkan kalau sekarang film kartun tidak lagi menanamkan sisi heroismenya. Kalau di zaman saya kecil, film-film kartun itu yang ditanamkan adalah sisi heroismenya. Kalau sekarang tidak lagi, sudah mulai kepada pendewasaan dari sisi psikologis dengan mengenal cinta dan pacaran. Film-film kartun, termasuk kartun misalnya ada kartun si Barbie, ada yang paling terkenal kemarin Frozen. Coba perhatikan, yang ditanamkan bukan lagi heroismenya, yang ditanamkan adalah tentang love dan hubungan antara yang tidak halal antara laki-laki dengan perempuan. Ini adalah mau'izah, tapi mau'izah yang nasihat yang buruk, nasihat yang menyesatkan dari orang-orang yang tidak mengenal agama masuk ke rumah-rumah kita. Kita membeli alat itu supaya alat itu berkisah kepada anak kita secara otomatis setiap hari. Gak puas dengan acara TV, kita beli TV kabel. Setiap bulan kita bayar mahal supaya anak kita menonton terus-menerus kisah-kisah yang sesat ini. Kemudian terbentuklah generasi remaja dengan kejiwaan yang gak jelas, dengan pemahaman agama yang tidak jelas, dengan mental yang sangat lemah, dengan keimanan yang sangat rapuh, dengan ketakwaan yang hampir tidak terlihat. Ini gara-gara kisah-kisah yang negatif, yang fiksi, yang batil, yang terus-menerus diperdengarkan kepada anak-anak kita. Harus diimbangi, kalau bisa dikalahkan. Kalau perlu kita kalahkan kisah itu dengan kisah-kisah dari Al-Quran, Al-Hadis, dan para ulama yang di dalamnya ada nasihat dan manusabbita bihi fuadak, bisa menguatkan hati seseorang. Kalau kita masih kalah menarik dibandingkan televisi, pasti ada yang salah. Bisa jadi salah satu yang pasti salahnya adalah mungkin televisi kita jadwal berkisahnya lebih banyak daripada jadwal kita. Kita berkisah kepada anak mungkin seminggu sekali, itu juga kalau ada. Sementara TV setiap hari berkisah.
Berarti jadwalnya lebih banyak daripada jadwal ibu bapaknya. Sehingga itulah salahnya. Anak-anak sekarang Ustadz dikasih kisah Nabi itu udah nggak tertarik. Ya, karena dia udah punya perbandingan kisah-kisah yang batil yang lain. Makanya di zaman Umar ibn Khattab, di zaman Rasulullah, Umar pernah mendapatkan sebuah selebaran kisah Bani Israel yang tidak pernah terjadi, tapi bagus bahasanya. Nabi langsung membuang kisah itu dan mengatakan di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang lebih menarik. Kenapa? Ini kan cuma selebaran biasa, kisahnya juga bukan kisah perzinaan, hanya kisah-kisah fiksi. Kenapa? Karena khawatirnya hatinya akan tertarik kepada yang fiksi, yang bohong, dan tidak lagi berminat kepada yang benar. Makanya dijauhkan dari kisah-kisah seperti ini supaya dia punya minat kepada kan fitrah. Nah, fitrah itu artinya masih kosong. Kalau sudah diisi, maka tidak bisa lagi diisi dengan yang lain. Kata para ulama, hati manusia itu seperti wadah. Kalau sudah terisi dengan sesuatu, maka yang lain tidak bisa mengisinya. Hati itu artinya ketertarikan, minat, semangat. Nah, seperti satu wadah. Kalau semangat atau ketertarikan hati anak kita sudah diisi dengan yang tadi, Barbie, Frozen, Sofia, apa segala macam. Kalau yang laki-laki mungkin dengan Spider-Man, Superman dan sebagainya, maka tidak ada lagi nanti minat terhadap kisah para anbiya, kisah para solihin. Kenapa? Hatinya sudah terisi dengan ketertarikan kepada sesuatu. Kita harus lebih dini, lebih duluan. Gak usah dengarkan kata orang-orang liberal yang mengatakan kasihan anak-anak kok dikisahkan tentang Nabi. Mereka lebih butuh hayalan supaya meningkatkan daya imajinasi segala macam. Ini bohong. Sesungguhnya telah muncul generasi yang lebih baik daripada generasi ini menggunakan manhaj yang sama. Kenapa kita khawatir? Bukankah fitrah manusia dari dulu sampai sekarang sama? Hanya perkembangan psikologisnya tergantung dengan lingkungan di masyarakatnya masing-masing. Tapi fitrahnya sama. Semua mereka yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, masih siap menerima muatan-muatan nilai ke dalam hatinya atau jiwanya ini. Maka banyak mengumpulkan kisah, banyak mengkoleksi kisah, banyak membaca dan membacakan kisah. Bacakan kisah kepada anak-anak kita dengan semangat berkisah, jangan dengan semangat berceramah. Buat dia mengidolakan Nabi, karena kata Nabi SAW dalam hadis Al-Baihaqi, "Allimu auladakum ala salasati khisal." Ajarkan anak kalian tentang 3 hal. Pertama, hubbur Rasul. Yang kedua, hubbu ahlil bait. Yang ketiga, tilawatil Quran. Ajarkan anak kalian 3 materi. Tetapi ini tidak sebatas ini saja, karena nanti ada hadis-hadis lain. Ajarkan akidah, ajarkan akhlak, tentunya banyak hadis. Salah satu hadisnya, ajarkan anak kalian 3 materi. Pertama, hubbur Rasul. Arti hubbur Rasul ini mengidolakan Rasul. Bukan cuma cinta lisan, tapi sampai ke tingkat pengidolaan. Dan ini bukan kerja sehari 2 hari. Ini hasil kerja keras selama bertahun-tahun, baru dia mengidolakan Rasul. Kalau sehari 2 hari, suruh aja dia hafal lagu cinta Rasul, sudah selesai. Ini lisan. Tapi kalau tingkat ke pengidolaan, ini butuh penanaman yang kontinu, terus-menerus, sungguh-sungguh, lama-lama baru terbentuk dalam dirinya hubbur Rasul. Makanya kalimatnya alimu, bukan cuma sekedar bacakan, sekedar perdengarkan, bukan. Alimu, ajarkan itu sampai bisa. Kalau belum bisa mengidolakan, belum berhasil pengajarannya kan ya. Terus ajarin sampai anak itu bisa ngidolain Nabi SAW. Terus mengidolakan ahlul bait. Walaupun tidak terbatas itu, bisa juga para sahabat yang lain. Tetapi dalam cerita-cerita ahlul bait ini tentunya ada keistimewaan. Kalau dalam buku yang saya baca di Mesir itu, ulama menulis buku Ar-Rijal wan Nisa fi Baitin Nubuwah, laki-laki dan perempuan di rumah Nabi. Ada Khadijah, kalau yang perempuan ada Fatimah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, kemudian nanti istri-istri Nabi, Aisyah dan sebagainya. Ini ahlul bait, orang yang hidup di rumah Nabi. Terus laki-lakinya nanti ada tentunya Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah, ada Usamah bin Zaid, kemudian ada Hasan dan Husain. Laki-laki yang ada di rumah Nabi termasuk yang bukan keluarga Nabi, ada Abu Hurairah, ada
Anas bin Malik, ada beberapa nama. Nah, mereka ini yang ditarbiyah di rumah Nabi, mereka langsung dididik oleh Nabi SAW. Ini punya keistimewaan khusus ketimbang yang di luar, walaupun semuanya ketakwaannya Allah yang Maha tahu. Tetapi pelajarannya banyak kita temukan di dalam keseharian mereka. Hubbu ahlil bait, mencintai keluarga Nabi yang hidup di rumah Nabi. Kemudian wa tilawatil Quran, ajarkan membaca Al-Quran. Maksud membaca Al-Quran ini kata pensyarah hadis adalah mengajarkan makna dari Al-Quran, bukan sekedar baca Al-Quran hurufnya, tetapi pemahaman, tadabbur dan ta'assur, berkesan dengan Al-Quran. Ini ajarkan kepada anak-anak kalian. Ini 3 materi yang gak usah ribut-ribut soal kurikulum. Setiap tahun ribut kurikulum kan anak-anak bingung. Ini gak usah ribut lagi, kurikulumnya udah paten dari zaman Nabi sampai sekarang, dan sudah banyak generasi yang membuktikan kesuksesan dengan kurikulum itu. Salah satunya yang hari ini yang malam ini kita bahas, yaitu kisah seorang ulama besar yang sangat fenomenal, yang menulis sebuah karyanya adalah karya yang paling hebat nomor 2 dalam dunia Islam. Tidak ada buku dalam sejarah Islam, tidak ada mushaf, tidak ada lembaran yang lebih benar setelah Al-Quran daripada karya ulama ini. Siapakah beliau? Siapa beliau? Al-Bukhari. Tidak ada mushaf atau lembaran di muka bumi ini yang lebih benar setelah Al-Quran selain kitab Sahih Al-Bukhari pada masa kita. Kalau sebelum masa Al-Bukhari tentunya ada banyak tulisan yang lain, tapi setelah zaman Al-Bukhari, kitab nomor 2 tersahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Jadi Al-Quran, Sahih Bukhari. Coba bayangkan betapa fenomenal dan betapa dahsyatnya ulama ini. Setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Karena hadis ini banyak, Al-Quran hadis, dan diantara sekian banyak hadis, yang derajatnya paling tinggi adalah hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Maka kita akan belajar mengenal atau mengulang lagi ingatan kita tentang Imam Al-Bukhari rahimahullah ini, supaya mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan nasihat. Saya bacakan beberapa hal tentang beliau. Yang pertama, nama asli beliau bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Ini nama singkatnya. Nama panjangnya pasti panjang sekali. Ada julukannya, kunyahnya Abu Abdillah, Bapak Abdullah, tapi yang lebih terkenal adalah Imam Al-Hafiz Al-Bukhari atau Imam Al-Bukhari, tapi nama aslinya adalah Muhammad. Nama asli beliau Muhammad. Nama bapak beliau Ismail. Jadi bagus ini namanya. Satu keturunan Muhammad adalah anaknya Ismail, keturunan Ismail. Maka benar beliau menamakan nama anaknya, seorang laki-laki yang solih namanya Ismail, menamakan anaknya Muhammad. Berarti dia faham sejarah, menamakan anaknya Muhammad bin Ismail, dan itu benar sekali, sama dengan Muhammad bin Ibrahim. Yang agak nggak pas Muhammad bin misalnya Ishak, itu kan beda garis ya. Secara sejarah wajar, boleh saja sih, sah-sah aja. Cuma secara sejarah nggak ketemu gitu. Muhammad bin Ishak, Muhammad bin Zakaria, Muhammad bin Yahya kan beda nih. Boleh-boleh saja. Tapi ini jelas menunjukkan orang tuanya ini bukan orang sembarangan. Berarti orang tuanya ngerti agama. Dari nama seseorang kita bisa lihat siapa keluarganya. Kalau nama anaknya misalnya pernah ada teman saya namanya perempuan, namanya Wakhaliyah Chevrolet. Wakhaliyah Chevrolet, perempuan. Kenapa kok namanya Wakhaliyah? Entah apa arti Wakhaliyah dalam bahasa Arab, tidak ada. Ini termasuk bahasa yang palsu, seolah-olah bahasa Arab, karena ada ahnya dan ada khoknya. Wakhaliyah Chevrolet.
Kenapa kok Chevrolet? Karena bapaknya lagi demam mobil Chevrolet, pengen banget punya mobil Chevrolet, akhirnya kasih nama anak Wakhalia Chevrolet. Ini bisa ketahuan gimana keluarganya. Sebagaimana juga ada orang yang memberi nama anaknya dengan nama-nama tokoh, maka juga bisa ketahuan siapa keluarganya. Ada anak kembar 2 laki-laki, langsung ayahnya ngasih nama siapa? Yang satu dikasih nama Ismail, yang satu lagi dikasih nama Ishak. Ini berarti ngerti banget tentang sejarah. Makanya dari penamaan terhadap anak bisa ketahuan siapa keluarganya. Bapaknya bernama Ismail, nama yang baik. Kemudian anaknya dikasih nama Muhammad, orang yang terpuji, nama yang sangat baik, walaupun lebih terkenal dengan nama Imam Al-Bukhari. Sebagaimana kunyah atau julukan beliau adalah Al-Bukhari, berarti beliau berasal dari kota Bukhara, dan beliau berarti bukan orang Arab, tapi orang Asia bekas, kalau sekarang jajahan Uni Soviet, kalau dulu belum ada penjajahan itu, yaitu orang daerah Uzbekistan, Bukhara. Keluarga Imam Bukhari ini adalah aslinya berasal dari Iran, orang Persia. Asli nenek moyang beliau berasal dari Persia, bahkan kakek buyut beliau adalah seorang penyembah api. Jadi orang syirik, beragama Majusi. Kemudian kakek beliau masuk Islam, lalu ayahnya adalah seorang muslim yang solih, kemudian menikah dengan seorang muslimah yang solehah, akhirnya punya anak yang bernama Muhammad bin Ismail yang soleh ini. Pada tahun berapa beliau lahir? Beliau lahir pada tahun 100 berapa? 194 Hijriah. Berarti beliau hidup di zaman keempat sahabat tabi'in. Ini udah generasi setelah tabi'in, generasi yang keempat. Sudah hampir 200 tahun sejak masa hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. tahun 194 Hijriah. Imam Al-Bukhari ini adalah seorang anak yang sudah yatim ketika beliau masih kecil. Anak yatim. Artinya yang mendidik Imam Al-Bukhari sampai beliau dewasa adalah ibunya, kemudian guru-gurunya. Pendidikan dari ayahnya cuma satu hal yang mungkin tercatat oleh sejarah, apa? Ayahnya sebelum meninggal dunia sempat berpesan kepada kakaknya Al-Bukhari. Waktu itu Al-Bukhari belum ngerti apa-apa, masih terlalu kecil. Apa kata ayahnya? Demi Allah, tidak pernah aku memberi kalian makan sejak aku memiliki kalian semuanya berkeluarga. Sepanjang hidup tidak pernah aku memberi kalian makan yang haram, bahkan yang syubhat. Ini dicatat oleh sejarah. Ini yang paling penting. Salah satu rahasia kok begitu luar biasanya anak kecil ini adalah makanan yang ada di rumahnya. Tidak pernah, bukan dulu pernah tapi udah enggak, tidak pernah sama sekali kata ayahnya, aku memberi makanan kepada kalian dari makanan yang haram, bahkan yang syubhat, atau dari yang syubhat apalagi yang haram. Tidak pernah sama sekali. Selalu memberi makanan yang dipastikan ini makanan yang halal dan dicari dengan cara yang halal. Allahu a'lam tentunya. Tetapi yang diusahakan oleh manusia ini sudah halal, dan ini jenis makanan yang halal, tidak pernah diberikan makanan yang jangankan haram, syubhat pun tidak. Ini rahasia untuk memiliki seorang anak yang solih. Anak solih yang saya maksud bukan anak solih yang penting nggak ganggu orang, itu bukan anak solih, itu anak baik. Anak solih itu anak yang punya semangat sendiri dalam agama, nggak perlu didorong-dorong sama orang tuanya. Khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Udah soleh sejak dia masih anak-anak, bahkan remaja, apalagi dewasa. Dari anak dan remaja aja yang paling sulit untuk jadi orang soleh aja sudah soleh, itu baru namanya anak soleh.
Kalau solehnya nanti ketika dia udah berkeluarga, udah tua, itu hal yang wajar lah. Itu juga solehnya entah soleh versi siapa. Jangan-jangan soleh versi ayah ibunya. Dan sementara ayah ibunya punya standar kesolehan yang sangat rendah, berarti nggak diakui kesolehannya. Ini soleh menurut ulama, berarti standarnya tinggi tuh. Bukan ulama biasa, bukan ulama zaman sekarang, bukan ustadz, bukan da'i, tapi ulama pada masa itu yang sangat idealis soal nilai. Sangat idealis soal nilai, bukan seperti sekarang. Sekarang udah nggak idealis, terlalu memudahkan. Dia orangnya baik, soleh banget. Soleh banget dari mana? Emang kamu kenal dia? Ya saya lihat dia mungkin janggutan, atau mungkin pernah ke masjid sesekali dibilang soleh. Nggak ganggu orang dibilang soleh. Soleh standarnya udah beda. Makanya solehnya Imam Al-Bukhari soleh dalam standar 1080 ulama. Siapa yang mengatakan dia soleh? 1080 ulama yang mengatakan soleh. Coba, anak kita soleh, coba tanya ke ulama, berapa orang ulama yang bilang dia soleh? Nggak ada satupun orang ulama yang mengatakan dia soleh. Yang mengatakan dia soleh cuma ayah dan ibunya. Berarti belum diakui, belum standar. Kalau dipertemukan dengan para ulama, tapi ulama yang beneran nih, ulama juga harus didefinisikan lagi di Indonesia. Karena semua orang disebut ulama, gampang banget nyebutin seseorang ulama. Coba ketemu dengan ulama yang benar-benar ilmunya diakui, tanya, anak saya ini udah soleh belum? Belajar lagi. Berarti belum soleh. Satu ulama aja nggak lulus. Ini 1080 ulama semuanya mengakui Imam Al-Bukhari atau Muhammad bin Ismail. Pengakuannya bukan orang soleh. Aku tidak pernah di zaman ini melihat orang yang lebih soleh daripada Muhammad bin Ismail. Jadi bukan orang soleh, orang tersoleh di zamannya. Dan semua yang 1000 orang ulama ini mengakui, tidak pernah aku lihat ada orang yang lebih soleh daripada Muhammad bin Ismail di antara murid-muridku. Tidak ada orang yang lebih warok, tidak ada orang yang lebih takwa. Berarti ini benar-benar soleh. Gimana caranya mendapatkan anak kayak gini? Salah satu rahasianya dari ayahnya adalah rizki yang halal, tidak dicampur dengan yang syubhat, apalagi yang haram. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Kisah mengenal imam hadis, yaitu Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Tadi kita berbicara tentang keluarga beliau, bahwa beliau bukanlah orang Arab yang sudah fasih berbahasa Arab sejak kecil, tetapi orang Asia yang tentunya butuh kesungguhan yang lebih dari keluarganya untuk mengajarkan beliau bahasa Arab. Sulit bagi beliau untuk belajar hadis kalau beliau belum paham bahasa Arab. Tetapi itu bukan halangan bagi keluarga mereka. Sehingga kalau kita tahu bagaimana keilmuan beliau yang bukan hanya di bidang hadis, tapi juga di bidang akidah, akhlak, ibadah, karena memang hadis ini adalah referensi syariat kita, maka ilmu beliau di bidang yang lain juga luar biasa diakui di zamannya. Walaupun yang paling menonjol adalah dari sisi hadisnya. Seseorang kalau sudah mengerti Al-Quran dan hadis, maka sudah mengerti agama. Karena Al-Quran dan hadis itu referensinya fikih, referensinya akidah, referensinya akhlak, referensinya ibadah, referensinya semua urusan dalam agama kan ngambilnya dari Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika seseorang faham Al-Quran, maka insya Allah dia sudah faham agama. Apalagi kalau seseorang ditambah dengan faham hadis, insya Allah orang yang faham hadis ini faham Al-Quran. Karena hadis itu penunjang bagi kita untuk mengerti Al-Quran. Sulit bagi seseorang mengerti Al-Quran kalau dia tidak membaca hadis Nabi SAW. Sama seperti orang yang membaca teks Al-Quran tetapi tidak berguru kepada ulama, sehingga susah bagi dia untuk mengerti Al-Quran. Imam Al-Bukhari dari keluarga yang bukan orang Arab. Orang tuanya adalah orang yang soleh. Setidaknya kesolehannya adalah dalam menjamin rezeki yang halal untuk anak-anaknya. Sehingga ketika ayahnya Ismail sakit keras, maka ayahnya mengatakan, demi Allah, tidak ada satupun di dalam harta-hartaku ini sumber yang syubhat, apalagi yang haram. Ini yang paling penting untuk kita jamin dalam mendidik anak yang soleh. Ditambah lagi nanti dengan doa seorang ayah.
kemudian baru doa seorang ibu, karena doa seorang ayah itu tidak ditolak kata Nabi. Makanya banyak-banyak berdoa sebagai ayah untuk anaknya, Rabbi habli minas solihin fahabli min ladunka waliya waj'alhu rabbi radiyya. Nabi Yahya ini adalah buah dari doa Zakaria. Nabi Ismail dan Ishak buah dari doa Ibrahim. Nabi Sulaiman buah dari doa Daud. Nabi Isa buah dari doa Imran dan istrinya, kemudian Maryam. Ini menunjukkan bahwa peran orang tua itu sangat penting. Kesolehan orang tua inilah yang menjadi modal dari kesolehan anak. Jadi agak jarang kita dengar cerita anaknya soleh dengan orang tua yang tidak soleh, itu jarang. Itu hanya hal-hal yang sifatnya khusus, tidak bisa dijadikan sebagai standar untuk tarbiyah kepada keluarga. Hanya terkadang saja kayak gitu. Tapi rata-rata anak yang soleh pasti memiliki orang tua yang soleh, walaupun mungkin tingkat keilmuannya tidak seperti anaknya. Tapi modal kesolehan yang artinya taat beragama itu udah penting. Gak harus orang tuanya ulama, karena bapak dan nenek moyangnya Al-Bukhari pun bukan ulama. Tetapi ketika orang tuanya punya ketaatan kepada Allah, maka itu bisa melahirkan seorang anak yang ulama besar, bahkan setingkat dengan para sahabat Nabi SAW. Jadi kalau di zaman sahabat itu kita mengenal Abu Hurairah, maka setelah zaman itu mengenal Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini ketika masih kecil beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit di matanya, sehingga tiba-tiba beliau menjadi buta. Jadi masih kecil beliau buta, tidak bisa melihat. Lalu ibunya yang solehah terus berdoa kepada Allah, tidak henti-hentinya. Ini pelajaran yang lain dari keluarga beliau. Ayahnya menjamin rezeki yang baik, ibunya seorang yang tidak berputus asa dalam berdoa. Terus meminta, ya Allah, sembuhkanlah penyakit di mata anak saya agar dia bisa membaca ayat-ayatmu dan hadis-hadis nabimu. Ini doanya. Makanya kalau minta kepada Allah itu harus punya niat yang baik, yang kuat, sehingga Allah kabulkan. Jangan cuma, ya Allah sembuhkan matanya biar dia seperti anak-anak yang lain. Ini mah gak kuat, biasa-biasa aja lah. Ya Allah sembuhkanlah matanya biar dia gak diejek sama teman-temannya, kan biasa aja tuh kan ya. Masalah diejek aja masuk dalam doa. Ya Allah misalnya sembuhkan saya dari sakit supaya saya bisa jalan-jalan, atau supaya saya normal lagi. Kuatkan niat, dan itu jangan bohongin Allah, karena Allah Maha tahu. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Allah Maha tahu, alimun bidzatis sudur. Kuatkan niat yang soleh dalam doa kita, sehingga ketika nanti kita berdoa, ya Allah, misalnya seperti Nabi Zakaria minta anak, padahal udah nggak mungkin punya anak secara normal, secara hitung-hitungan manusia. Tapi apa alasannya? Wa inni khiftul mawaliya min warai. Aku takut tidak ada yang meneruskan lagi dakwah kalau saya meninggal, ya Allah. Sementara orang-orang Bani Israel ini banyak yang tersesat dan suka membunuh orang saleh. Sebelum Zakaria dibunuh, Imran itu udah pernah dibunuh sama mereka. Jadi ayahnya Maryam sudah terbunuh sejak Maryam masih kecil. Siapa yang membunuh? Bani Israel, karena dia, Imran ini orang saleh. Nanti Zakaria juga dibunuh, Yahya juga dibunuh. Isa juga hampir saja terbunuh, berusaha untuk dibunuh juga sama mereka. Banyak membunuh para nabi, sehingga sedikit orang soleh pada masa itu. Nabi Zakaria merasa sangat khawatir, minta anak bukan cuma untuk membangga-banggakan, ya Allah beri saya anak, satu dokter, satu insinyur. Ini bagus, tetapi tidak kuat sekuat, ya Allah saya khawatir tidak ada yang meneruskan dakwah ini, beri saya seorang anak laki-laki. Kenapa minta anak laki-laki? Karena syariatnya beda laki-laki dengan perempuan. Perempuan punya keterbatasan dalam syariat, sementara laki-laki punya lebih keleluasaan dalam syariat, sehingga dia bisa lebih mudah untuk berdakwah. Kalau perempuan berdakwah kan terbatas oleh auratnya dan segala macam, sehingga fikih perempuan dia unik, dan bahkan diberikan banyak keringanan untuk perempuan karena keterbatasan syariatnya. Akhirnya diberikanlah keringanan. Karena dia nggak bisa keluar dari rumah sembarangan, boleh sholat di rumah. Karena dia nggak bisa keluar jauh sembarangan, maka harus didampingin. Karena dia tidak perlu bekerja, maka dia dapat warisannya satu bagian. Laki-laki karena disuruh bekerja dapat dua bagian, kan ini keringanan-keringanannya.
Makanya Nabi Zakaria minta anak supaya untuk dakwah. Ini harus ada alasan yang kuat ketika kita berdoa. Ibunya Al-Bukhari, ya Allah beri saya anak laki-laki, ya Allah sembuhkan penyakit anak saya agar dia bisa membaca mushaf. Dulu kan gak ada huruf braille. Sedangkan mendengar dari ulama yang lain itu mungkin belum kepikir oleh ibunya. Yang jelas supaya dia bisa baca Al-Quran, baca hadis, menuntut ilmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Terus sampai suatu malam ibu Al-Bukhari ini bermimpi ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nama kakeknya Al-Bukhari siapa? Ibrahim. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Jadi namanya tuh satu garis keturunan ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Jadi pas nih, dari kakeknya udah ngerti agama. Ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata kepada ibunya, dan ketahuilah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya asdaqun nasi ru'ya asdaquhum qawla. Orang yang paling benar ucapannya, orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar ucapannya. Jadi mimpi orang soleh itu benar, termasuk diantara salah satu bagian dari 60 bagian kenabian, kan gitu ya. Sehingga kalau orang soleh bermimpi, sebagian besarnya adalah benar. Nah, ibunya bermimpi ketemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai amatallah, wahai ibu, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu. Dan lihatlah Al-Bukhari sekarang, bukan Al-Bukhari mungkin dalam mimpinya ya, Muhammad sekarang sudah bisa melihat. Bangun dari mimpinya, langsung mencari anaknya Muhammad bin Ismail. Ternyata Muhammad sudah bisa melihat. Allah beri kesembuhan. Karena doanya itu punya motivasi yang kuat, punya alasan yang kuat. Sama seperti tokoh pendiri gerakan Hamas yang bernama Syekh Ahmad Yasin. Ini adalah buah dari doa ibunya. Ketika ibunya hamil, ibunya berdoa, ya Allah, berikan saya seorang anak laki-laki, akan saya kasih dia nama Ahmad, dan saya ingin dia menjadi seorang mujahid yang membebaskan Palestina dari penjajah. Kan jelas nih, doanya itu kuat banget alasannya. Akhirnya ibunya mimpi. Dalam mimpinya itu bahwa, wahai ibu, dalam rahimmu itu ada seorang anak, beri dia nama Ahmad, dan dia nanti akan menjadi mujahid. Dan ternyata beliau lahir sebagai seorang laki-laki, dikasih nama Ahmad. Cuma dengan takdir Allah akhirnya beliau lumpuh gara-gara kecelakaan di pantai, tapi tidak menghalangi beliau dari dakwah dan jihad. Bahkan pulang dari Mesir, beliau langsung mendirikan gerakan perlawanan terhadap penjajah Israel yang dikenal dengan nama Hamas sekarang. Salah satunya kita kenal dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam. Itu yang mendirikan. Salah satu tokohnya selain Umar Rantisi dan sebagainya adalah Ahmad Yasin. Dan mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid. Karena pulang dari sholat subuh berjamaah, baru di depan pintu masjid dibombardir sama Israel. Kursi roda beliau hancur, masjidnya hancur. Pulang dari sholat subuh, udah tua, dalam keadaan berjihad, dalam keadaan ribat, sholat subuh pula. Mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid. Ini doa dari ibu, alasannya kuat. Kalau kita minta anak laki-laki kenapa? Karena udah kebanyakan anak perempuan. Ini alasannya nggak kuat. Kenapa minta anak perempuan? Karena udah banyak anak laki-laki. Nggak kuat alasannya, harus kuat. Kenapa pengen punya anak? Kenapa pengen punya sembuh dari sakit? Kenapa pengen punya harta? Supaya bisa bersedekah. Tapi Allah Maha tahu isi hati kita. Kalau kita bilang supaya bisa bersedekah, ya Allah saya akan sedekah 100 juta per hari. Allah Maha tahu isi hatimu ya. Kamu ngomong doang gitu. Harus jujur, harus azam dari hati, maka Allah pasti akan memberikan. Karena Allah akan mengijabah doa orang-orang yang berdoa dengan cara yang Allah fahami, dengan cara yang Allah Maha tahu lebih baik untuk kita seperti apa. Makanya Al-Bukhari ini sembuh dari penyakit butanya, lalu bisa melihat. Maka ibunya pun karena sudah tidak ada lagi ayahnya, seorang diri mendidik anak-anaknya. Salah satu bernama Muhammad bin Ismail ini. Muhammad ini dididik dari kecil berbahasa Arab, diajarkan bahasa Arab, diantarkan ke guru-guru bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu pintu ilmu agama. Gak bisa kita menjadi ulama gak ngerti bahasa Arab, itu susah, banyak penghalangnya. Kita mendapatkan informasi itu yang udah KW berapa gitu ya. Karena gak ngerti sumbernya, gak bisa langsung baca dari para ulama. KW berapa, udah terjemahan kan susah. Kalau udah terjemahan itu udah banyak perubahan bahasa sehingga mau idhahnya sudah berkurang. Nah, diajarkan bahasa Arab. Umur beliau belum 9 tahun, alhamdulillah beliau sudah hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran, karena emang hafalan beliau dahsyat sekali.
cuma belum mengenal hadis secara secara intens, secara fokus. Baru beberapa hadis secara umum untuk anak-anak. Hafiz Al-Quran 30 juz di usia di bawah 10 tahun. Kemudian pada usia beliau 10 tahun setelah selesai Al-Quran, akhirnya beliau karena semangat sekali nih, anak dari usia masih kecil sangat semangat duduk dalam majelis ulama. Di mana ada ulama, dia duduk di situ. Usia 10 tahun mulailah beliau konsen di bidang hadis, belajar hadis. Sampai usia beliau 62 tahun wafatnya, berarti sekitar 52 tahun belajar hadis. Dan kata beliau, saya menghafal lebih dari 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Yang tidak sahih ngapain dihafal? Ya biar tahu, biar nggak orang sembarangan pakai hadis yang nggak sahih. Beliau tahu, itu nggak sahih gitu. Tapi yang beliau pelajari hadis berapa ratus ribu? 600.000 hadis yang beliau pelajari. Tapi yang dihafal 300.000 hadis selama sekitar 50 tahun. Sehingga rata-rata, kalau kita buat rata-rata pastinya nggak persis, sehari beliau menghafal sekitar 60 hadis satu hari. Sejak usia 10 tahun. Di usia beliau 17 tahun, beliau sudah menghafal 70.000 hadis. Usia 17 tahun, baru lulus SMA. Anak SMA coba tanya berapa hadis yang dihafal. Satu hadis juga enggak, sepertiga hadis. Innamal a'malu binniyat, kita kan sepertiga tuh. Sepertiganya lagi wa innama likulli imri'in ma nawa. Sepertiganya lagi faman kanat hijratuhu dan ilal akhiril hadis. Sepertiga hadis doang, bukan 70.000 hadis. Sepertiga hadis, berarti ada yang masih sangat lemah dalam pendidikannya di rumah. Gak usah salahkan sekolah. Sekolah punya kurikulum dari pemerintah. Kurikulum di rumah itu yang lebih baik daripada kurikulum di sekolah. Sesekali libur sekolah nggak masalah, tapi jangan libur tarbiyah di rumah. Kalau targetnya pengen jadi ulama, kalau perlu, kalau pengen jadi ulama besar banget, nggak usah sekolah. Kenapa? Ngabisin waktu. Ini bukan fatwa, ini semangat. Artinya sekolah kita kalau untuk target ulama nggak jadi. Kenapa? Dengan sekolah yang di sekolahnya entah apa yang diajarin sampai jam 3 sore, bahkan membaca pun masih terbata-bata, menghitung nggak jelas pendidikannya sampai jam 3 sore. Kecuali kalau kita coba bayangkan anak-anak sekolah yang di luar negeri dibandingkan yang di dalam negeri. Mau dia di Eropa dengan jurusan sainsnya atau di Arab dengan jurusan agamanya. Itu anak-anak di Arab, bahkan yang kemarin yang teman dari Irak bilang apa? Di Irak itu 5 tahun itu udah kelas 1 SD tuh. Jadi masuk kelas 1 SD itu usia 5 tahun. Makanya anak saya sekarang nganggur, nggak bisa masuk karena belum 7 tahun. Di kita kan 7 tahun. Di sana 5 tahun itu sudah masuk SD. Dan SD-nya itu targetnya sudah harus khatam Al-Quran. Ini tarbiyahnya fokus. Kalau di kita mungkin kalau mau mendidik anak benar-benar jadi ulama, jangan sekolah umum. Bahkan jangan sekolah SDIT. Cari sekolah yang khusus dari kecil sudah mengarah kepada ulama. Dari kecil. Kalau remaja udah susah. Dari kecil bahkan. Terutama belajar bahasa Arab, akidah, akhlak, iman, sampai nanti udah jadi anak yang soleh, insya Allah punya semangat kuah, punya kekuatan sendiri untuk belajar agama lebih lanjut. Kita tidak muluk-muluk bercita-cita anak saya harus ngafal 200 atau 300.000 hadis seperti Muhammad bin Ismail, ya nggak berani setinggi-tinggi itu, ntar kecewa atau terlalu maksain anaknya. Tapi anak sekarang kenapa nggak punya minat terhadap agama? Karena nggak dididik kesolehannya dari kecil. Terus nanti muncul istilah maksain anak. Bukan maksain anak, karena emang anaknya nggak diajarin dari kecil untuk solih. Ajarkan anak kita dari kecil untuk solih, sehingga dia sendiri yang punya motivasi untuk belajar ketika dia udah remaja. Al-Bukhari itu punya semangat itu. Seperti Yahya, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Masih kecil udah jadi ulama, udah memiliki hikmah, sudah punya ilmu yang luar biasa. Kenapa? Karena kesolehannya dididik dari sejak bayi. Maryam dari bayi udah solehah, Yahya dari bayi udah soleh, Aisyah dari bayi sudah soleh, Hasan Husain dari bayi sudah soleh, Zaid kemudian Ali dari bayi sudah soleh, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dari kecil sudah soleh. Makanya mereka punya kuah sendiri, motivasi sendiri. Tapi kalau disuruh untuk soleh atau belajar ilmu ketika mereka sudah remaja, sementara waktu anak-anaknya nggak dididik kesolehannya, itu sudah susah. Makanya bangun minat dulu. Minat itu salah satunya dengan membentuk kesolehan.
bangun kesolehannya dari sejak dia kecil. Kesolehan itulah yang menuntun dia untuk mencari ilmu. Semangatnya itu kesolehan. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Belajar iman sebelum belajar Quran. Karena kalau udah imannya mantap, dia cari sendiri Al-Quran, dia cari sendiri ilmu. Tapi kalau belajar Al-Quran sebelum iman, yang udah ada hilang. Kalau belajar iman sebelum Al-Quran, yang belum ada masuk. Tapi ya kalau belajar Al-Quran sebelum iman, yang sudah ada pun jadi hilang. Jadi Al-Bukhari sudah menghafal 70.000 hadis pada usia 17 tahun. Anak baru kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA sudah hafal 70.000 hadis. Dan 70.000 hadis ini mereka tidak menghafal matannya saja. Pada masa itu yang disebut dengan menghafal hadis adalah menghafal matan dan riwayat sanadnya. Itu baru namanya menghafal hadis. Kalau sekarang kan cuma menghafal matan. Itu juga kadang dipotong-potongkan ya. Kayak misalnya hadis tentang al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu termasuk perbuatan syaitan. Itu kan potongan hadis. Kalau utuhnya hadis gimana? At-tabayyun minallah wal ajalah minasyaiton. Klarifikasi itu dari Allah dan terburu-buru itu dari syaitan. Kalau kita baca satu hadis yang utuh baru kita paham maksud terburu-buru di sini apa? Terburu-buru dalam menerima informasi isu. Itu maksud terburu-buru di sini. Tapi kalau enggak kita hafal hadis yang utuh, semua terburu-buru dari syaitan. Orang terburu-buru misalnya untuk melakukan amal soleh, jangan terburu-buru mah dari syaitan. Ini gara-gara ngafal hadisnya aja sebagian kecil saja dari hadis. Makanya kalau mereka yang disebut hafal hadis itu bukan ngafal matan, bukan teks, tapi teks dan riwayatnya. Dari siapa hadis ini? Si fulan itu ngambilnya dari siapa? Si siapa itu ngambilnya dari siapa? Terus dihafal nama-namanya. Al-Bukhari mengatakan tidak ada satupun hadis yang saya hafal kecuali saya hafal nama-nama rijal. Maksudnya nama-nama periwayatnya saya hafal. Bukan cuma hafal nama periwayat, tahu orang ini bagaimana, itu 70.000 hadis. Gimana usia 7 tahun? Kan dari 10 tahun sampai 17 berarti 7 tahun menghafal 70.000, berarti setahun 10.000 hadis. Coba, berarti nggak jadi 60 hadis sehari. Setahun 10.000 hadis. Sehingga 7 tahun 70.000 hadis hafalnya. Dengan nama rijal, dengan nama-nama perawinya. Berarti dari situ bisa kita bayangkan betapa sibuknya Muhammad bin Ismail dengan ilmu. Kalau sehari aja menghafal 10.000 hadis, betapa sibuknya setiap hari beliau dengan ilmu. Ini yang disebut dengan asyabab, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ini yang disebut dengan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar dari Allah, yaitu para pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Itu salah satu contohnya Al-Bukhari. Begitu sibuknya, di mana ada terdengar ulama yang faqih, yang faham hadis, beliau langsung duduk paling depan. Sampai akhirnya pada usia beliau 17 tahun, beliau terkenal di beberapa negeri, terutama di daerah Bukhara, sangat terkenal. Kalau beliau duduk dalam majelis ilmu, gurunya jadi sangat bahagia karena ada Bukhari. Bukan Bukhari bahagia karena ada ulama, ulama bahagia karena ada Bukhari. Coba bayangkan. Beliau ulama ini merasa ahlan wa sahlan ya Muhammad, tafadhal. Disuruh duduk di sebelah gurunya. Kalau gurunya salah, dia benerin. Usia 17 tahun sudah bisa menjadi asisten ulama. Pada masa itu, asisten itu enggak sembarangan. Yang disebut dengan asisten orang-orang sekelas ini nih. Kalau sekarang asisten mah siapa aja bisa jadi asisten, bahkan jadi ulama pun siapa aja bisa. Kalau itu untuk jadi asisten ulama aja minimal ngafal 17.000 hadis, coba 70.000 hadis, itu baru jadi asisten ulama. Sehingga sesekali ulamanya salah riwayat, beliau memberitahu dengan tawadhu'nya, dengan menjaga adab dan akhlaknya. Sehingga setiap ulama pada masa itu senang kalau ada Bukhari duduk dalam majelis mereka. Biasanya majelis ilmu itu jadi luar biasa karena ulamanya. Kalau ini karena muridnya. Majelis ilmu jadi luar biasa karena muridnya, yaitu salah satunya bernama Al-Bukhari. Tentunya yang seleting dengan beliau juga nggak kalah luar biasanya. Cuma mungkin yang terkenal kan Allah memberi kemasyhuran kepada nama-nama tertentu, dan yang lain mungkin tidak terlalu terkenal, tapi ilmunya juga nggak kalah banyak. Sehingga para ulama mengatakan jangan hanya berpikir bahwa ulama-ulama yang terkenal itu adalah yang paling banyak ilmu di masanya. Bisa jadi yang tidak terkenal tetapi lebih banyak ilmu daripada yang terkenal. Allahu a'lam. Yang jelas ini majelis mutiara-mutiara, lu'lu' wal marjan. Salah satu yang terkenal di antara lu'lu' itu adalah Muhammad bin Ismail
Al-Bukhari. Dan saya bisa merasakan suasana itu karena pernah berada di tengah-tengah orang-orang yang cerdas-cerdas, soleh-soleh, pemuda di Mesir dan di Mekah Madinah. Jadi bisa ngerasain gimana aura mereka. Anak yang masih remaja, pintar, soleh. Kan susah ketemu nih. Remaja, pintar, soleh, biasanya udah tua, soleh, nggak pintar-pintar amat. Atau pintar tapi nggak soleh. Atau pintar dan soleh, cuma nggak muda, udah tua gitu. Susah menemukan tiga hal ini, muda, pintar, soleh, dan pastinya ganteng. Itu nggak usah dibahas lagi, karena rata-rata orang yang soleh dan pintar itu ganteng. Dan teman-teman saya di Mesir yang pintar dan soleh itu rata-rata ganteng semua. Saya kagum dengan fisik mereka yang kan orang Arab ya, fisiknya bagus-bagus, dan rata-rata orang-orang yang udah tahu cara megang senjata, artinya udah wajib militer kan Mesir mah. Usia lulus SMA sudah langsung latihan militer setahun. Jadi fisiknya udah bagus, megang senjata udah bisa, ribatnya udah ngerti, ilmunya rata-rata sudah hafiz, udah belajar hadis. Ngafal buku itu kayak kita makan cemilan coba. Semangat ngafal buku kayak kita semangat makan cemilan. Anak-anak kita kan kalau ngemil itu luar biasa semangatnya ya, atau ngegame gitu. Itu anak-anak Mesir kayak gitu ngafal buku. Jadi ngafal buku tuh gini-gini. Selesai. Terus saja saya lihat di Masjid Al-Azhar. Kalau kita pergi ke Mesir, coba pergi ke Masjid Al-Azhar jam 7, jam 8 pagi tuh banyak di pojok-pojok mereka gini-gini. Bukan sedang beribadah di tembok ratapan seperti orang Yahudi. Itu mah nggak ada entah apa yang diucapkan. Kalau ini jelas. Ini yang diucapkan ilmu gini langsung. Dapat lagi. Dalam sehari entah berapa puluh halaman hafal, bukan baca. Kita coba berapa halaman membaca buku dalam sehari. Membaca ya, bukan ngafal. Mereka ngafal karena bagi mereka ilmu itu dijaga dengan hafalan. Berpikir nanti kalau udah fakih. Kalau sekarang belum apa-apa udah mikir, entah apa yang dipikir. Kalau mereka ngafal dulu baru berpikir. Kalau sekarang mikir dulu baru ngafal. Gimana cara ngafal ya? Mikir kan? Gimana ya cara biar bisa ngafal Quran? Gimana ya cara bisa ngafal hadis? Kan mikir dulu baru ngafal ya? Hafal dulu baru mikir. Hafal, udah banyak hafalan ntar mikirnya nggak kayak gitu lagi. Udah berubah, udah lebih bijaksana dalam berpikir. Makanya ucapan-ucapan mereka juga udah kayak anak udah usia orang dewasa. Yahya alaihissalam kan ya, seorang anak kecil usia di bawah 7 tahun udah bisa ngomong, sesungguhnya kita tidak diciptakan untuk bermain-main. Anak usia, Yahya ayo kita main-main, kata teman-temannya Yahya alaihissalam. Kata Yahya, enggak, saya mau belajar Al-Quran, At-Taurat. Sesungguhnya kita tidak diciptakan untuk bermain-main. Ini anak kecil ngomong kayak gitu. Ada anak kita yang ngomong kayak gitu kecuali main-main? Sesungguhnya kita tidak diciptakan untuk bermain. Kata siapa? Kata papa. Anak kita kayak gitu kan ya? Ini enggak. Allah udah ngomongnya kayak gitu. Sesungguhnya Allah, wallahi, ngomongnya udah serius gitu. Enggak mungkin anak bisa kayak gini kalau dia tidak banyak ilmu. Dan Al-Bukhari sudah menghafal hadis 70.000 hadis di usia dalam kurun waktu 7 tahun saja. 10.000 hadis dalam setahun. Makanya dia sibuk sekali dengan ilmu. Di mana ada ulama, di situ ada Al-Bukhari. Setelah usia 17 tahun, ibunya Al-Bukhari mengajak dia dengan kakaknya untuk berangkat ibadah haji ke Makkah. Waktu itu pergi haji masih gunakan kendaraan yang manual, yaitu hewan. Masih naik onta, keledai, kuda. Sehingga berbulan-bulan dari Bukhara mau sampai ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah, Al-Bukhari ini kayak anak-anak kita dibawa ke tempat game-game gitu, ke tempat permainan. Senang banget dia sampai di Mekah. Kenapa? Ketemu dengan lebih banyak ulama lagi yang lebih dahsyat daripada di Bukhara. Gimana enggak? Di Mekah, di Madinah kan ini pusatnya ulama pada masa itu. Basrah, Kufah, Mesir, Syam, Mekah, Madinah, Yaman. Ini pusat-pusatnya ulama nih. Terutama Mekah, Madinah. Sehingga pas dia sampai Mekah, Madinah, kayak anak-anak tuh dibawa ke game master atau pusatnya ilmu permainan sekarang untuk anak-anak tuh. Wah, sibuk, seneng banget, hilang, udah lupa sama orang tuanya. Al-Bukhari pas sampai di situ langsung dia bilang ke ibunya, "Ibu, saya tidak mau pulang. Saya mau menetap di Mekah dan ingin belajar lebih banyak lagi kepada para ulama." Jadi ketemu ulama itu kayak gimana gitu. Ini anak usia 17 tahun yang sekarang biasanya ketemu teman baru lupa orang tua. Ketemu teman hangout lupa sama ibu bapaknya kan ya. Bahkan lagi jalan sama ibu bapaknya masih sibuk dengan gadget kan ya. Ibu bapaknya sendiri juga dengan gadgetnya, ibunya dengan dia juga sibuk, masing-masing sibuk-sibuk. Apakah membaca buku, membaca artikel? Enggak, ngegame. Apa ini? Zaman apa ini? Generasi apa? Enggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Lalu mau membanggakan apa kita? Membanggakan produk dari buatan Cina, Korea, dan Jepang ini?
Seharusnya kalau kita bisa buat ini baru bangga. Minimal buat aja udah bangga lah. Apalagi kita bisa memanfaatkannya untuk amal soleh. Ini enggak untuk amal soleh, enggak ngebuat juga. Cuma bisa beli. Yang beli juga orang tuanya. Apanya mau dibanggain? Hanya gara-gara hidup di masa era digital. Ini enggak perlu dibanggakan. Era digital bukan era yang segalanya. Yang dibanggakan itu kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Sebaik-baik masa itu masa sahabat. Yang disampaikan oleh Nabi, sebaik-baik manusia adalah masa aku, yaitu para sahabat. Itu baru bangga. Ini era digital bangga. Tapi yang dipakai untuk ngegame doang, buat istana, buat perang, apa segala macam hayalan. Di dalam mobil gini, dari usia SD udah terbiah game. Saya sering melihat kejadian ini, misalnya ada 4 orang, 2 anak, 2 orang tua. Ayah, ibu, si ayahnya nyetir sambil nerima telepon karena sibuk dengan bisnisnya. Si ibunya balas BBM, sesama ibu-ibu kan ini banyak pembicaraan yang harus di sesama ibu-ibu. Terus anaknya di belakang berdua juga gini. Satu gadgetnya harganya 5 juta, 6 juta, mahal. Udah berapa berarti? Kali 4. Udah 24 juta. Uang harta mereka dipakai semuanya, sebagian besarnya untuk hal yang sia-sia. Kalau mereka dipakai haji sampai di sana, ketemu ulama, duduk nggak mau pulang lagi. Sehingga ibunya Al-Bukhari dan kakaknya pulang lagi ke Bukhara. Bukhari tinggal di Makkah, belajar ilmu di situ. Ketemu ulama, selesai ketemu lagi ulama. Berapa gurunya? 1080 ulama. Berapa ulama yang sudah kita temui dalam hidup kita? Kalau ustadz mungkin banyak, lihat di TV banyak ustadz-ustadznya. Ustadz maksud saya. Tapi kalau ulama, coba berapa? Sedikit sekali. Kalau nggak bisa ketemu orangnya, mungkin udah susah nyari ulama. Karena kita tidak lagi hidup di masa ulama. Dulu kan memang masanya ulama. Kata Nabi, salah satu tanda kiamat, ilmu akan diangkat. Maksudnya, kata Nabi, para ulama diwafatkan. Udah selesai masa itu. Sekarang bukan lagi masa ulama. Sekarang masanya ruwaibidah. Apa arti ruwaibidah? Orang yang nggak ngerti agama berbicara di depan umum. Itulah masanya kita. Sehingga susah nyari ulama. Kalau nggak bisa nyari ulama langsung ketemu, minimal nyari karya-karya ulama. Coba, berapa ulama yang kita tahu karyanya? Misalnya Imam Ibnu Katsir, udah baca belum tafsirnya? Minimal sedikit. Atau baca biografi beliau. Lalu ketemu lagi Bukhari, baca biografi beliau. Ibnu Taimiyah, baca biografi beliau. Asy-Syafi'i, baca. Mungkin imam mazhab yang kita, sebagian orang Indonesia juga memakainya aja, kita nggak tahu siapa beliau. Hanya menyebut Syafi'i, tapi nggak tahu siapa Imam Asy-Syafi'i. Maksud siapa Imam Syafi'i ini? Tentang kehidupan beliau, kesolehan beliau, keseharian beliau, tilawah beliau yang merdu, suara beliau yang bagus, hafalan beliau yang luar biasa, kesolehan beliau dalam menjaga aurat. Kenal nggak kita dengan Imam Syafi'i? Ini 1080 ulama. Gimana nggak soleh? Padahal salah satu untuk membeningkan hati itu adalah bertemu ulama. Gimana nggak bening hati beliau ketemu dengan 1080 ulama. Sehingga pas saya baca kitab Sahih Bukhari, apa kata beliau tentang bab iman? Saya sudah bertemu dengan lebih dari 1000 ulama. Semuanya mengatakan bahwa yang disebut dengan iman itu al-qaulu wal amal. Qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Jadi untuk menyimpulkan satu kalimat saja, beliau harus ketemu 1000 ulama. Dari 1000 ulama yang saya temui, semuanya sepakat bahwa yang disebut dengan iman qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Bukan cuma bilang saya beriman tapi nggak berbuat apa-apa, tidak beramal saleh. Itu bukan orang beriman. Makanya orang seperti ini hidupnya berkah. Usia 50 tahun lamanya beliau bisa bertemu dengan lebih dari 1000 ulama. Berarti waktunya sangat berkah. Jangan bayangkan dengan zaman sekarang yang dalam sehari kita bisa ke berapa kota, enggak. Dengan masa yang transportasinya sangat sulit waktu itu. Untuk bepergian itu banyak rintangan, banyak halangan. Terus juga secara ekonomi beliau juga bukan orang kaya, bahkan merantau lagi. Beberapa puluh kota beliau kunjungi untuk mencari ulama. Di mana terdengar ada nama ulama, beliau datang ke sana. Semua ulama didatangin. Ini Al-Bukhari. Saking dahsyatnya seorang anak yang remaja ini sudah rajin mencari ilmu. Terus juga kesolehan beliau. Salah satu yang direkam dalam biografi beliau, kesolehan beliau adalah soal lisan. Imam Bukhari ini terkenal orang yang paling gak suka ngomongin orang lain. Beliau lebih suka berbicara tentang Al-Quran dan hadis daripada membicarakan tentang seseorang. Kalau kita lebih suka membicarakan tentang seseorang daripada Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, dan jujur aja, dan saya juga ngerasa seperti itu kok. Saya kalau ngomongin tentang orang itu semangat, tapi giliran ngomong Al-Quran dan hadis kok enggak semangat seperti itu.
Berarti kita masih lemah. Beliau nggak suka bicara tentang seseorang. Sehingga beliau dalam doanya, salah satu doa beliau yang paling sering diucapkan, ya Allah, selamatkanlah lisan saya dari membicarakan tentang seseorang yang tidak dia sukai. Ya Allah, pada hari akhirat nanti, janganlah engkau celakakan saya dengan lisan saya. Ini doanya Al-Bukhari. Kesolehan beliau. Makanya beliau orang yang sangat takut kepada Allah tentang hari akhirat. Berarti benar beliau seorang ulama. Sebagaimana firman Allah di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di antara manusia, di antara hambanya adalah para ulama. Jadi kata Nabi, ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu itu takut kepada Allah. Jadi seseorang itu disebut ulama bukan hanya dengan punya ijazah, tetapi dia paling takut kepada Allah di antara manusia. Itulah ulama. Makanya Imam Bukhari ini terkenal tentang kesolehan beliau, takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau salah satu karyanya yang paling terkenal adalah kitab Fathul Bari Sahih Al-Bukhari. Beliau belajar 600.000 hadis dari 1080 ulama. 600.000 hadis. Dari 600.000 hadis itu kemudian beliau bukukan 7.275 hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. 7.000-an hadis. Dari 600.000 berarti sekitar 1% dari semua yang sudah beliau pelajari, 1%-nya beliau ambil menjadi hadis yang menurut beliau sahih. Kemudian dibukukanlah menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran di muka bumi. Al-Quran, Sahih Bukhari langsung. 7.000-an hadis. Berapa lama beliau belajar 600.000 hadis lalu dibukukan jadi 7.000-an hadis? 16 tahun beliau menulis kitab ini. Dan kata beliau apa? Tidaklah saya menulis satu hadis kecuali sebelumnya saya akan mandi, berwudu, sholat 2 rakaat, baru tulis satu hadis. Satu hadis. Artinya beliau nggak sembarangan dengan hadis. Kalau beliau mau nulis hadis, beliau akan berwudu, sholat 2 rakaat, lalu beliau berdoa kepada Allah lalu nulis hadis. Sehingga ilmu itu berkah sampai hari ini. Kalau sekarang menulis ilmu agama atau belajar ilmu agama sebelum bahkan melewatkan sholat. Coba lihat madrasah-madrasah atau universitas, termasuk Al-Azhar, itu sempat jadi ribut dulu di Al-Azhar gara-gara kalau zuhur itu kita sholat zuhur dulu atau melanjutkan kuliah. Kalau sekarang masih itu diperdebatkan. Kan hal yang seperti ini nggak perlu diperdebatkan kan ya? Tetapi diperdebatkan di zaman sekarang saking jauhnya orang dari amal, cuma ilmu tapi tanpa amal. Sehingga banyak universitas yang tidak melaksanakan sholat berjamaah tetapi kuliah wajib, sholat berjamaah nggak wajib. Ini apa-apaan? Sholat berjamaah tidak harus, kuliah harus. Sehingga kalau nggak masuk kuliah nilainya jelek, dosanya marah-marah. Kalau nggak ke masjid nggak masalah. Bagaimana ilmu itu akan berkah coba? Ini tidak difahami lagi yang kayak gini-gini. Lebih kepada hanya kurikulum materi saja, hanya pelajaran-pelajaran yang sifatnya pengetahuan dan wawasan saja, tidak lagi ke hati dan amal. Makanya tidak lagi berkah ilmunya. Di Al-Azhar bentrok antara profesor filsafat sama profesor tafsir hadis dan dakwah. Kalau profesor tafsir hadis dan dakwah mewajibkan kalau udah waktunya zuhur, kuliah dihentikan, kita sholat dulu di masjid berjamaah. Nanti balik lagi ke kampus, belajar lagi. Kalau profesor filsafat di Al-Azhar, nanti saja sholatnya. Yang penting sekarang ilmu. Ilmu baru amal. Bukan amal baru ilmu. Ini bukan begitu maksudnya. Sudah dapat ilmu tentang sholat kan udah dapat dari kecil. Maka sholatlah. Ini pernah ribut di Al-Azhar sampai akhirnya dikeluarkan semacam peraturan dari kampus. Sholat zuhur berjamaah nanti dilanjutkan lagi kuliahnya. Ini hal yang sepele tapi luar biasa. Mereka kesolehan itu yang menunjang ilmu. Dengan kesolehan mereka menjaga ilmu, bukan dengan hafalan saja, atau bukan dengan ijazah, atau bukan dengan catatan. Catatan itu tidak akan ngaruh kepada kita jika kita tidak menjadi orang yang solih. Makanya kalau merasa sulit dalam ilmu, merasa tidak betah dalam majelis ilmu, kita coba introspeksi diri. Pasti hari ini ibadah kita kurang, istighfar kita kurang, atau mungkin kita banyak maksiat, atau banyak dosa, mungkin dosa mata atau dosa lisan. Itulah yang mempengaruhi semangat kita dalam mencari ilmu. Ini Al-Bukhari. Makanya 16 tahun beliau menulis kitab sahih ini, dan setiap beliau mau menulis hadis beliau berwudu, lalu beliau sholat, lalu meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya kemudahan dalam ilmu, sehingga beliau bisa mencatatkan ilmu ini. Mudah-mudahan ini bisa
menginspirasi kita, menambah semangat kita mencari ilmu, menjadi nasihat bagi kita. Dan tentunya belum selesai, insya Allah kisah Bukhari jilid 2 akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana masa beliau setelah selesai 17 tahun, kepada apa beliau mengamalkan ilmunya, lalu bagaimana akhir hayat beliau. Sedikit bocoran supaya kita penasaran. Akhir hayat beliau justru berada dalam pengasingan, dimusuhi oleh banyak orang karena fitnah terhadap diri beliau. Nanti akan kita bahas insyaallah pada pekan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.